Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kusyadi. Jadi ini video lanjutan kedua di Microsoft Word ya. Ini kita project pertama, yaitu membuat surat lamaran kerja. Nah, ini dengan cepat plus shortcut. Nah, nanti sekalian belajar shortcutnya kita. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Maaf, F5 dulu. Nah, ini ya. Udah kita cari dulu contoh surat lamaran kerja ya. Surat lamaran kerja. Jadi surat lamaran kerja itu macam-macam bentuknya. Jadinya eh, nggak harus sebenarnya nggak harus apa sih? Mohon maaf agak lelet ya. Nggak harus beda-beda, nggak harus sama. Yang penting itu dalam membuat surat lamaran kerja adalah kontak dan nomor HP, alamat dan sebagainya itu jelas, lengkap dan jelas. Eh, Posisi yang dilamar juga itu juga diperlukan, biasanya seperti itu, posisi yang dilamar. Dan nah ini ya, ini kita lihat, jadi kita tinggal kopas saja sih. Terus kita merapikannya dengan, mudah-mudahan bisa biar merapikan lebih cepat. Nah itu ya. Jadi kita buka aja dulu Microsoft-nya. Yang saya pakai adalah 2013 kalau nggak salah, 2013. Nah ini ya, ada ya gini ya, ada boleh pakai perihal atau enggak, ada yang kayak gini. Kita nih contoh surat nomor kerja. Nah ini ya, nah ini sederhana aja sih. Jadi mohon bersabar karena ini lambat ya. Nah ini ya, nah ini dia di Jakarta, nama berdiri tempat. Nah itu, jadi kita kopas saja ini sampai ke atas. Ini yang sederhana sih, jadi ini yang sederhana. Kita coba kopas, kita kerjain di sini. Nah ini kan udah masuk. Kita ambil yang kopas yang ini ya, yang nomor 2, merge formatting. Nah kita besarin dulu biar kelihatan jelas. Nah yang di sini biasanya mereka kita ingin ke kanan ya, ke kanan. Nah ke kanan itu kita bisa klik ini. Nah tapi kita bisa lebih cepat dengan cara Ctrl R. Nah itu dia. Terus kepada yang terhormat HRD PT. Nah PT-nya itu apa? Sembarang. HRD atau manajer. Kepada yang terhormat PT mencari kerja. Mencari kerja. Mencari kerja. Nah gitu ya. Setelah itu jalannya di mana? Biasa bebas sih, jalan jalan alamat kantornya. Nah, misalnya saya terus Jalan Pangeran Antasari. Nah ya sudah, hari 2 ya udah kayak gitu ya, gang. Misalnya bisa gini aja sih, pada terhormat perihal. Nah ini biasanya ada yang seperti ini, ada juga yang, nah kalau kita ini mepet kan, nah ini ada di sini ya, atau kita bisa klik ALT. Nah ALT H, nah setelah itu K. Nah ALT H K, jadi kita langsung pilih aja yang rapat. Nah tapi kita blok dulu ya, nah biar enggak, misalnya ALT H K, tinggal pilih aja A, misalnya remove. Nah udah beres, jadi kita nggak perlu menyentuh mouse dan keyboard saling bersentuh. Jadi langsung aja.
itu membuat ya bisa lebih cepat ya. Jadi kalau admin harus bisa kayak gitu ya, harus bisa mengerjakan itu lebih cepat. Nah, biasanya saya perihal kalau saya biasanya perihalnya ada di atas di sini. Perihal lamaran kerja seperti ini. Ctrl V. Nah, kenapa dia ada gambar ada garis-garis ini? Itu saya aktifkan show text boundariesnya ya, yang di sini. Ini dia. Show text boundaries itu ada di advance. Kalau kalian bingung, itu bisa dinonaktifkan aja. Nih, show text boundaries. Oke. Nah, jadi dia hilang. Tapi biasanya saya pakai untuk bisa menentukan batas isian dari kalimat ini. Nah, jadi saya udah kebiasaan pakai. Jadi nggak ada masalah kalau teman-teman nggak terbiasa dengan itu. Boleh diaktifkan, boleh dinonaktifkan. Jadi ini pilih-pilih aja ya apa yang mau advance settingnya ini mau disesuaikan. Nah, perihal lamaran kerja biasanya terus posisi yang dilamar. Misalnya posisi yang dilamar posisi misalnya IT staff. Misal IT staff. Nah, kita blok dulu. Nah, blok itu teman-teman gak harus memindah tangan ke keyboard lagi, ke mouse lagi. Teman-teman bisa menggunakan tekan shift baru tanda panah yang ada di keyboard. Nah, jadi kayak gini. Terus kalau mau ngerapatin lagi tinggal ALT, H, K, A. Nah, udah beres. Jadi nggak perlu lagi untuk apa sih namanya? Untuk pindah-pindah tangan lagi. Itu akan membuat lebih cepat. Nah, itu dia. Setelah itu, nah kalau kita lihat yang di sini, yang digambar, nah ini ya, macam-macam. Nah ini ada yang gini perihal bebas. Ada yang di sebelah kanan. Ada perihal lamaran pekerjaan. Ada yang tulis tangan. Jadi tidak ada aturan baku dalam membuat surat lamaran kerja. Yang penting teman-teman itu yang melamar pekerjaan itu lamaran pekerjaannya dan posisinya yang dilamar. Biar nanti penyeleksi atau HRD itu nggak kebingungan. Nah ini biar dia rapi kita kasih tab saja. Tab digunakan untuk merapikan sebuah dia adalah spasi yang panjang ya, tapi nah jadi dia rapi itu bisa menggunakan tab. Nah ini ya, PT mencari kerja. Ini alamat kantor di sini. Maksudnya alamat kantor ini ya. Kita tulis dulu. Ini maksudnya apa? Ini alamat kantor. Nah, biasa saya seperti ini aja kalau melamar pekerjaan. Nah, dengan hormat saya spasikan lagi. Nah, atau ini bebas sih yang pada terhormat ke siapa-siapanya. Nah, yang ini kan di sini masih ada kosong ya, banyak ya. Sebentar. Nah, yang di sini kan masih ada kosong banyak nih. Di sini sebenarnya nggak boleh ada yang kosong. Di rapi nggak boleh ada yang seperti ini. Dia harus rapat. Nah, itu dia. Jadi gimana cara merapikannya? Kita tinggal blok dulu seperti biasa, tinggal blok. Baru kita tekan shift aja, shift ke bawah. Nah, cara ngerapatkannya ada di menu paragraf ini ya. Nah, di menu paragraf ini caranya kita pilih aja yang paling kanan. Atau tekan Ctrl J. Ctrl J. Tekan ikutin Ctrl J. Nah, dia akan penuh. Kita nonaktifkan nah dia. Terlihat lebih rapi ya.
Ini ya, berdasarkan informasi dari surat kabar atau media sosial sih. Biasanya saya sebut di sini media sosial. Saya ganti media sosial karena sekarang hmm, eh, sekarang kan lihat info pekerjaan tuh di media sosial atau di web job. Media sosial ini bisa kalian tulis atau enggak nih, eh, PT apa, PT ya bla 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 mencari kerja ya tadi namanya ya, PT mencari kerja. Nah, PT terbalik, mencari kerja. Nah, membuka beberapa lowongan pekerjaan. Nah, nah yang di sini bermaksud pekerjaan sebagai, nah karena kita tulis tadi, nah di posisinya di atas biar nggak bingung. Biasanya HRD itu malas baca yang kalimat panjang seperti ini karena lamaran itu kan menumpuk. Jadi diusahakan kita tulis di atasnya aja IT staff. Saya tadi ambil yang IT staff ya. Nah, jadi tinggal kalian blok lagi, tinggal kalian mau tebelin tebelin hurufnya. Untuk nebelin hurufnya kan tinggal pilihnya, ada di menu font. Klik di sini. Tapi dengan cara cepatnya adalah tekan Ctrl B. Ctrl B. Nah, dan kalian bisa menggaris bawahi. Menggaris bawahi itu dengan cara klik U ya. Atau klik Ctrl U. Nah, itu biar lebih, nah, biasanya ini ditebelin juga boleh. Nah, bebas ya, Jakarta Nambes. Nah, ini perusahaan kantornya ya. Nah, ini berikut data diri. Ini kan kurang bagus. Nah, biasakan itu masuk ya, biasakan itu masuk. Biasakan itu masuk ke dalam. Tapi kita coba dulu ya. Cara masuk ke dalam itu bisa menggunakan tab atau kita tinggal menggeser ruler yang ada di atas. Ini namanya ruler ya. Tinggal geser aja masuk ke berapa senti. Nah, bebas, kalian tinggal mengatur sendiri aja. Kalau lebih rapi 2 gitu atau pakai tab juga boleh. Nah, udah segini aja. 1/4 ya. Nah, biasanya kalau kalian masih baru awal install Office, di sini bukan sentimeter rulernya. Itu masih inch ya. Misalnya kita, nah di sini dia cara settingnya ada di option. Tinggal pilih aja advance. Nah, advance. Kalian coba, teman-teman coba lihat yang ukurannya. Ukuran. Nah, ini dia. Biasanya kalau awal inch itu kan internasional. Jadi kalau internasional ya jadinya ya yang dipergunakan ya internasional. Kalau teman-teman kita tinggal di Indonesia, teman-teman bisa menggunakan sentimeter. Nah, oke. Okay. Nah, jadi 1 inch itu berapa tadi? Berarti 2 cm. 1 inch. Kan 1 inch di sini. 1 inch itu sekitar 2 cm. Nah, kita coba lihat lagi advance. Cm. Nah, 1 inch itu sekitar 2 cm. Nah, itu dia. Jadi, nah, kalian tinggal kayak gini ya. Udah tinggal buat aja misalnya nama kalian apa. Soalnya misalnya apa ya, Muhammad. Ini nama saya aja ya. Nama saya aja. Muhammad Kusyadi. Nah, terus tanggal lahir misalnya Banjarmasin, tanggal 17 Juli 1997. Nah, 97. Jenis kelamin laki-laki.
pendidikan terakhir misalnya kalau kalian sarjana biasanya kayak gini sih. Kalau saya tuh S1, misalnya S1 apa gitu misalnya. S1 saya tinggal kasih strip atau tes namanya, teknik informatika. Nah, bisa saya seperti itu. Nah, ya udah. Habis itu apalagi nih? Alamat. Alamat misalnya Jalan Insinyur Haji Juanda. Tulisan besar kecil sih kalau saya sih nggak ngaruh ya, kalau misalnya mau melamar pekerjaan yang penting ya jelas saja ya. Nomor misalnya berapa ya, 17, RT berapa, 22, blok misalnya blok misalnya perumahan ini ya, gimana tulisannya, perumahan apa gitu, forum lestari 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 indah misal, lestari indah itu balik ya, blok dulu, blok A misal nomor 17. Nah, misal aja sih, misal telepon atau HP. Nah, telepon atau HP misal 0855 berapa ya, 08 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini contoh aja ya, contoh. Jadi ini akan terbaca ya, karena dia ada jarak antara di atas dan di bawah, tinggal kita merapikan aja. Salah, biasanya yang ngetap itu sama ininya. Nah, kalau manual kan kita tinggal tap satu-satu ya. Nah, tapi kalau kita mau dia tap sesuai dengan berapa senti yang kita mau, kita blok lagi, lalu kita pilih yang ada di sini di penggarisnya. Contoh, tempat tanggal lahir paling panjang kan pendidikan terakhir nih, ada di 5 itu udah bisa, tapi kita coba naikkan ke 6 cm aja. Kita klik 6 cm, udah beres. Jadi kita tinggal klik tab aja lagi. Tab. Nah, biasa ini kan terlalu apa namanya? Yang ini biasanya alamat itu ada 2 di bawahnya lagi, mungkin kelurahan apa, misalnya kayak gini sih. Di sini dia kelurahan apa atau gimana. Nah, kita coba buatnya kelurahan apa ya? Sidodadi mungkin. Sidodadi, Kecamatan Jakarta, mungkin Jakarta Selatan, Jakarta Utara mungkin ya. Mungkin. Nah, terus teman-teman ingin ini ada di sini kan, biar dia rapi. Nah, caranya adalah dengan tab. Nah, dengan klik tab atau geser yang di bawahnya ini, indentasi yang di bawah. Nah, tinggal geser aja. Nah, baru tab. Nah, udah 2 kali dia akan masuk ke dalam. Nah, dirasa ini terlalu jauh jarak antara pendidikan terakhir, kita blok lagi. Setelah itu kita geser aja. Misal mau kemana nih, berdekat 5 ya. Nah, 5 udah cakep. Nah, ini yang geser aja lagi sini. Nah, kalau mau ke ini nggak ketemu ya. Nah, ini tinggal kurang spasi aja lagi biar dia rapi. Nah, teman-teman bisa tambah spasi aja lagi. Banjarmasin, misal di sini Banjarmasin ya. Nah, itu ya. Nah, apabila teman-teman mempunyai ajan asar ya, kita coba stop itu sebentar.
apabila teman-teman mempunyai YouTube atau blog atau website sendiri, teman-teman bisa tuliskan di sini ya. Tuliskan di sini misalnya YouTube. Nah, channel YouTube-nya apa ya? Nah, channel YouTube teman-teman itu kan nah, kalau saya kan MK Tekno ya, MK Tekno. Nah, MK Tekno. Kalian punya website, punya blog, kalian sebutkan aja di sini semua. Website misal, kan saya nggak punya website, ya ini contoh aja. www.mktekno.com misal, habis itu blog biasa. Kalau dirasa ini terlalu panjang, bisa kalian tinggal ditambah aja website, blog atau apapun ya. Blog, website, blog. Tinggal kalian ya tinggal dikasih strip aja sih di sini. MK Tekno blog. Atau apapun lah ya. Misal kalau di IT, kalau programmer biasanya kalau punya GitHub atau LinkedIn, tinggal digabungkan aja GitHub apa nama GitHub kalian apa, MK Tekno misal, atau project-project biasa ditaruh di GitHub biasanya untuk ya anak-anak IT kayak gitu. Nah seperti ini sudah oke sih. Nah biasanya bebas ya, bebas. Kalau kalian punya project kan taruh di sini juga. Nah kayak gitu, apalagi ya, ya agak banyak ya, ya memang kayak gitu namanya melamar pekerjaan, nggak ada masalah. Setelah itu nah kita lihat kan, setelah itu kata-kata untuk supaya kita bisa uh, bisa kita pelengkap berkasnya biasa ditaruh di bawah sini. Nah ini ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ini hanya sekedar kata-kata pelengkap aja sih, pemanis. Jadi bebas sih ini, mau merangkainya gimana aja boleh. Mau merangkainya gimana aja boleh. Nah, di sini biasanya saya menggunakan tab ya ke sininya supaya dia agak enak dibacanya. Nah, dia berdasar bla agak enak dibacanya. Bisa jarang juga sih HRD itu baca. Nah, saat ini ya bla 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 bla. Nah, nah gitu, bla bla bla. Nah, misalnya kayak gini aja udah. Tinggal ini juga tinggal dikasih tab aja. Nah, tinggal ya begitulah dalam mencari pekerjaan. Nah, tinggal ya. Nah, misal ini kan tinggal dirapatin seperti itu tadi aja ya. Tinggal LT, H dan K, KA lagi. Nah, rapat. Tapi ini enggak sama dengan yang di atas. Ya, kita blok lagi aja. Kita blok lagi. Saya tinggal geser aja sih. Tinggal geser aja. Ini yang kotak bawahnya ini. Nah, udah. Nah, di sini kalian bisa menggunakan enter atau nggak usah. Bisa enter aja untuk bisa tahu di sini. Nah, ini ya kalau kurang ya tinggal ditambahin aja. Jadi ini menyesuaikan aja sih di berkas pembagian lokernya, misal butuhnya apa. Jadi kalian tinggal biasa surat kesehatan, atau mungkin kalau yang terbaru ini adalah surat swab ya. Terbaru ini adalah surat kesehatan swab. Kesehatan swab. Nah, swab. Saya terbaru itu surat kesehatan swab. Jadi ini enggak
nggak menutup kemungkinan. Udah, ini ya kelewatan ya, nggak masalah. Nah nih, kalau ini ya kata-kata pemanis aja sih. Kalian bisa merangkai sendiri lah ini, bisa merangkai sendiri gimana gimananya, bisa merangkai sendiri gimana gimananya. Jadi ya bebas. Ini ya kita rapatin dulu supaya apa, supaya dia muat ya dalam satu lembar. ALT H baru K baru A. Nah, ini kan udah hampir selesai ya. Hampir selesai, jadi kita coba perkecil dulu. Nah, tapi ini kan dia kurang di hormat saya ya. Nah, jadi besar harapan untuk dipanggil wawancara sehingga dapat menjelaskan secara detail terbalik ini. Jadi ini hanya ya pemanis saja sih. Kata-kata yang ini terserah sih. Ya, bisa gini aja sih. Biasa saya ini pendek aja sih. Ya, tinggal ya besar harapan saya untuk dapat kerja di perusahaan Bapak. Saya udah beres bisa gitu. Terus demikian. Tapi ini bebas. Di contoh yang kita ambil seperti ini. Nah, ini kan kurang ya. Ya, kurang ya. Kurang sedikit lagi sayang. Supaya dia bisa muat. Nah, kali teman-teman atau bisa naikkan ini ruler yang di kiri kanan secara manual. Nah, di sini juga tinggal dilebarin ke bawahnya. Nah, itu yang secara manual lah. Atau kalau teman-teman bisa juga menggunakan ini ya, insert design layoutnya. Misal teman-teman bisa narrow. Nah, dia kan lebar banget ya. Nah, lebar banget. Lebih enak juga nih. Nah, atau kalau mau normal juga boleh. Nah, tapi ya harus dinaikkan lagi secara manual. Ini ya. Jadi yang putih ini adalah isi yang kita bisa ketik. Nah, sebenarnya hormat saya, siapa namanya? Misalnya Muhammad Kusyadi. Ya udah, Muhammad Kusyadi tulis tanda tangan. Tinggal kasih enter, kasih jarak untuk bisa tanda tangannya udah cukup. Segini udah cukup, tinggal enter aja di bawah. Nah, caranya adalah kalau teman-teman kan udah rapi nih. Udah rapi. Udah rapi ya. Nah, udah rapi nih. Udah ngelamar pekerjaan ini. Tinggal bisa masuk kantor perusahaan atau kantornya aja lagi yang belum. Nah, setelah itu kan ini pengen ke sebelah kanan ya. Seperti saya bilang, kalau mau sebelah kanan ya tinggal Ctrl R ya. Nah, tapi tulisannya seperti itu. Gimana caranya supaya dia bisa ke situ? Sebenarnya ada dua cara. Cara pertama, tinggal kita ketengahkan dulu dengan masukkan ke sini atau Ctrl E. Nah, baru tap 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 tap. Nah, atau dengan cara kedua, kalian buat sebuah simbol tabulasi, misal ke 10, tapi klik dua kali. Ini kan simbol tabulasinya berbentuk yang live ya, versi left tab. Nah, kita ubah ke versi center tab. Klik center, klik set, oke, tinggal tab. Tuh, tab. No. Jadi satu-satu ini. Nah, setelah itu tinggal teman-teman mainkan aja. Mainkan ininya. Nah, ini berlaku untuk misalnya berapa tanda tangan, berlaku juga ya. So, kalau dia kelewatan, nah dia, nah itu dia.
sampai berapa tutupnya? Nah, sampai 14. Nah, 14, berapa itu? Nah, jadi seperti itu. Contoh untuk mm, membuat sebuah tantangan. Nah, tinggal kalau mau yang cara pertama tadi, tinggal kita matikan. Nah, kita tinggal apa sih namanya? Hmm, salah. Kayak gini. Kita tinggal blok, tapi kasih tengah. Setelah itu tinggal geser aja ininya nih, putihnya ini. Tapi yang kedua-duanya ya. Nah, sama aja. Sama aja sih, nggak masalah. Nah, udah beres ya. Jadi sudah project untuk pertama kita membuat surat lamaran kerja. Nah, ini tanggal berapa kita buat ini, misalnya Samarinda atau Bandung atau ya bebas ya. Ya seperti ini. Seperti ini cara membuat surat lamaran kerja yang rapi dan cepat. Cara saya yang saya ketahui. Nah, mungkin project berikutnya kita bisa membuat daftar riwayat hidup. Nah, itu ya. Atau CV. Nah, tinggal kalau mau tanda tangan bisa dicetak langsung atau tanda tangan dari sini, dari bawaan office-nya, insert. Nah, kalian tinggal klik save. Seperti biasa kalau mau cepat ya tinggal ALT, terus misalnya N, terus misalnya SH. Nah, tinggal cari aja. Tanda tangan itu nih ya, lines tapi di scribble. Misal tanda tangan kalian seret. Nah, agak susah ya. Nah, ini contoh aja. Kalian bisa, kalau kalian mau zoom in zoom out, kalian bisa tekan kontrol terus mainkan mouse yang ada ban tengahnya itu. Nah ini ya, udah tuh tanda tangannya udah jadi. Terus mau diapain ketebalannya? Salah. Nah, tinggal ketebalan, bermain di ketebalan tulis tanda tangannya aja. Tinggal save, fill, terus maaf, maksud saya save outline, terus main di white. Nah, bebas nih mau yang keberapa. Berapa poin nih di sini? Poin tengah. Nah, udah jadi deh. Nah, udah selesai. Kita simpan. Nah, terus kita simpan file, save, simpan. Nah, berbeda ya. Ini 2013 dia dua langkah. Tapi kalau di 2010 2007 dia itu satu langkah langsung ke save-nya. Kadang-kadang bingung nih yang dari 2010 ke 2013 di atasnya sih, 2013, 14 dan seterusnya lah. Kalian tinggal browse dulu. Nah, itu teman-teman simpan aja, bebas simpannya mau di mana. Misal saya simpan di data. Nah, misal Word ya, namanya Word. Nah, di sini kita ganti aja surat lamaran kerja. Nah, jadi ini bisa dipakai sewaktu-waktu butuh melamar kerja di perusahaan-perusahaan. Nah, project pertama kita ya untuk pembuatan surat. Nah, udah tinggal save. Oke. Nah, ini ya. Tinggal menyesuaikan aja sih apa yang dibutuhkan berkas. Ini sih kan berkas dari kantor, yang di sini riwayat teman-teman. Kalau teman-teman punya YouTube ya disebutin channel YouTube-nya, kalau punya website ya disebutin, kalau punya project disebutin ada di situ. Tinggal mereka para HRD bisa mengunjungi project teman-teman. Nah, tuh. Jadi sudah berapa menit ya? Sudah setengah jam. Ya ampun, buat short lama setengah jam.
Jadi sekian dari video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.